Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Di koleksi gue kali ini, cerita ini mungkin akan kedengeran familiar ya. Soalnya cerita yang kejadian sama cewek ini itu sering banget kejadian, tapi sampai sekarang kejadian-kejadian kayak gini masih sering dialami oleh orang-orang. Kejadian kayak apa tuh? Mari kita langsung aja simak di cerita yang gue beri judul Bus Hantu. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat ketika Maya akhirnya melangkah keluar dari gedung kantornya yang menjulang tinggi. Kelelahan melilit tubuhnya setelah seharian penuh berkutat dengan tumpukan dokumen. Yang ia inginkan hanyalah merebahkan diri di kasur empuk. Ia berjalan gontai menuju halte bus. Untungnya, tak lama kemudian sebuah bus datang. Maya menghela nafas lega. Namun, saat kakinya melangkah masuk, ia merasakan keanehan. Bus itu penuh sesak. Padahal jam segini biasanya sudah lengang. Yang lebih aneh lagi, semua penumpang memiliki wajah pucat dengan mata kosong dan dingin. Mereka duduk diam, kaku, dan tak mengeluarkan suara sedikit pun. Gak ada obrolan, gak ada orang berbicara di ponsel. Hanya keheningan yang menyesakkan. Maya merasa merinding. Ia mencoba mengabaikan. Berpikir mungkin hanya perasaannya saja karena lelah. Ia menemukan sebuah kursi kosong di bagian belakang dan duduk. Mencoba memejamkan mata. Namun rasa tak nyaman itu tak kunjung hilang. Ia membuka mata lagi dan melirik sekeliling. Wajah-wajah pucat orang di sekitarnya masih seolah menatap ke satu titik di depannya. Entah apa, tak ada yang bergerak, bahkan ketika bus melaju di jalanan berliku. Beberapa menit berlalu, dan Maya mulai merasa ada yang salah. Seharusnya bus ini sudah melewati perempatan menuju kompleks perumahannya. Jendela bus tertutup embun dari luar, membuat pemandangan jalanan menjadi kabur. Maya mencoba melihat jam, tapi entah mengapa layar ponselnya gelap dan tidak menyala. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Permisi," suara Maya sedikit bergetar mencoba menarik perhatian kondektur. "Pak, ini bus kemana ya? Seharusnya saya sudah lewat rumah." Tak ada jawaban. Kondektur yang juga berwajah pucat itu hanya menatap lurus ke depan, seolah tidak mendengarnya. Ketakutan Maya memuncak. Ia berdiri, mencoba mendekati pintu keluar. Tetapi bus itu tidak berhenti. Malah rasanya seperti melaju semakin cepat. Maya mulai panik. Ia melihat ke sekeliling lagi, berharap ada penumpang lain yang juga menyadari keanehan ini. Namun semua tetap membeku di tempatnya, dengan tatapan kosong. Maya merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Bus itu terus melaju, membawa Maya entah kemana, menjauh dari rumahnya, menjauh dari segala sesuatu yang dikenalnya, ke dalam kegelapan malam yang misterius. Maya akhirnya pasrah. Bus ini sepertinya tidak akan pernah membawanya pulang. Kemudian Maya merasakan guncangan lembut. Ia mengerjapkan mata. Perlahan kesadarannya kembali. Kepalanya terasa pusing dan sekujur tubuhnya pegal. Samar-samar ia mencium bau tanah basah dan bunga melati. Saat matanya terbuka sepenuhnya, ia melihat langit hitam bertaburan bintang dan siluet pohon-pohon tinggi di sekelilingnya. "Nak, kamu baik-baik saja?" Sebuah suara berat menyapanya. Maya menoleh. Seorang pria tua dengan seragam lusuh memegang senter berdiri di sampingnya. Wajahnya keriput, namun terlihat baik. Di belakang pria itu tampak barisan nisan-nisan batu yang menjulang. Maya sontak terkesiap. Ia menyadari dirinya tergeletak di tanah, di antara makam-makam tua. Ini kuburan, bukan jalanan pulang atau halte bus. Apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya serak.
Saya menemukanmu tergeletak di sini, jawab pria tua itu, yang ternyata adalah penjaga kuburan. Sudah larut malam, dan tidak biasanya ada orang di sini. Kamu sendirian, nak. Maya berusaha bangkit dibantu oleh penjaga kuburan itu. Otaknya berputar cepat, mencoba mencerna apa yang baru saja dialaminya. Bus penuh orang berwajah pucat, bus yang tak membawanya pulang. Itu semua terasa begitu nyata. Namun, kini ia terdampar di tengah kuburan. Bus itu... tadi saya naik bus, ucap Maya mencoba menjelaskan. Bus itu gak berhenti di rumah. Dan penumpangnya... Ia berhenti, bingung bagaimana melanjutkan ceritanya. Apakah itu hanya mimpi? Atau ia mengalami delusi karena kelelahan? Penjaga kuburan itu menatapnya dengan pandangan mengerti, seolah sudah sering mendengar cerita serupa. Terkadang, nak, ada hal-hal di luar nalar yang terjadi di malam hari. Mungkin kamu terlalu lelah, atau mungkin kamu bertemu dengan mereka yang sedang dalam perjalanan pulang juga. Maya merinding mendengar kalimat terakhir penjaga kuburan. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Yang jelas, ia merasa beruntung masih hidup dan sadar. Terima kasih, Pak, ucap Maya tulus. Bisa tolong tunjukkan jalan keluar dari sini? Penjaga kuburan itu mengangguk. Ya. Mari saya antar ke gerbang utama. Kamu bisa mencari taksi dari sana. Saat mereka berjalan keluar dari area pemakaman yang sunyi, Maya terus memikirkan kejadian aneh itu. Apakah ia hanya pingsan di halte dan entah bagaimana terbawa ke kuburan? Atau apakah bus itu benar-benar ada dan ia adalah satu-satunya penumpang yang dikembalikan? Ia tidak tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, pengalaman malam itu akan selamanya menghantuinya. Sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subscribe. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.